Shalom, saudara kasih Tuhan. Biarlah saat ini kabar kita kabar yang menyenangkan, kabar suka-sukaan bagi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggilmu Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Saudara, saya ulangi dalam bahasa Jawa, Ulangan pasal 31 ayat 8 ini, firman Tuhan, Pangeran Yahuwa piyambak kang bakal ngirit lakumu, panjenengane piyambak kang bakal nunggil marang kowe, kowe ora bakal ditegake lan ora bakal ditilar. Mulane ojo wedi lan ojo setlah. Mulane ojo wedi lan ojo setlah. Saudara yang kasih Tuhan, Ulangan pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 ini berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di tengah pandemi ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu yaitu menyertai kehidupan kita. Dia selalu ada bersama-sama kita. Dia selalu bersama-sama kita, menyertai kita setiap saat. Kebetulan, saudara kasih Tuhan, bahwa di tahun ini kita banyak mengalami proses-proses yang luar biasa, kejadian-kejadian yang luar biasa di Indonesia ini, dari bencana-bencana, dari pandemi yang sedang terjadi dan mewabah ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri. Oleh sebab itu firman Tuhan kembali menguatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah yaitu hatimu. Dan ini firman Tuhan ini bukan main-main, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan ini awalnya datang kepada bangsa Israel ketika bangsa itu mau memasuki tanah perjanjian, di mana Musa sudah tua 120 tahun. Mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang pertama, bahwa yaitu sebab Tuhan Allahmu, Dia akan berjalan menyertai. Ini Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Saya sampaikan di awal tahun, Allah yang beri-Immanuel itu, Dia ada, Dia hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu, penyertaan Tuhan itu adalah Allah yang ajaib ini mengatakan kepada kita, meneguhkan kepada kita hari ini, Tuhan akan berjalan menyertai kita di tengah pandemi ini. Oleh sebab itu jangan takut. Oleh sebab itu jangan bimbang. Oleh sebab itu jangan engkau menjadi tawar hati. Jangan engkau menjadi patah hati. Karena Tuhan berkata pada saat ini, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dan yang kedua saya bisa sampaikan bahwa Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Saudara yang kasih Tuhan, orang tua boleh meninggalkan kita, anak boleh meninggalkan kita, orang-orang boleh, teman-teman, kerabat boleh meninggalkan kita, mungkin siapapun yang dekat dengan kita boleh meninggalkan kita. Tetapi Tuhan berkata melalui firman-Nya pada saat ini, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan kita, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita yaitu berjalan sendiri, mengalami pergumulan sendiri. Bahkan juga kita perhatikan, mungkin kita sudah tidak bekerja lagi, mungkin ekonomi kita
tidak ada pemasukan lagi, tetapi yakinlah dan percaya ada rencana Tuhan yang indah, bahwa dia tidak akan membiarkan yaitu meninggalkan kehidupan kita berjalan sendiri. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-8 saya ulangi kembali Bapak Saudara yang kasih Tuhan, bahwa dia akan berjalan di depan. Kalau kita perhatikan kata ini, dia berjalan di depan, artinya bahwa Tuhan tidak main-main dengan firman Tuhan. Yakinlah. Dan juga dia tidak membiarkan kehidupan kita yang berpegang teguh kepada keyakinan iman kita. Dia juga tidak akan meninggalkan kita sendiri. Kenapa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan itu ada. Dan kalau kita perhatikan, kata jangan takut di Alkitab itu ada sekitar 360 kali. Berarti sedang kasih Tuhan 1 tahun sekitar 360-an, ya. Berarti 1 hari ada firman Tuhan mengingatkan kita, jangan takut. Saya yakin dan percaya hari-hari Bapak Ibu sang kasih Tuhan tidak akan mengalami yaitu pembiaran Tuhan meninggalkan kita, tetapi sebaliknya janji Tuhan ada bersama-sama kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita melalui yaitu cara Tuhan, dan yakinlah bahwa Tuhan senantiasa tidak akan membiarkan kehidupan kita dan selalu yaitu ada bersama-sama kita. Mari kita bersatu sama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang menguatkan kehidupan kami saat hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Berdoa untuk Bapak Presiden kami. Berkati Tuhan, berkati jajarannya juga. Bahkan juga berdoa untuk gubernur, bupati, camat, kepala desa, RT, RW. Kiranya Tuhan diberikan kebijaksanaan-Mu ada bersama-sama dengan mereka. Kami berdoa Tuhan saat ini di tengah-tengah pandemik yaitu COVID-19 ini, Tuhan menolong setiap keluarga kami, menolong setiap keluarga daripada setiap yang menjadi korban daripada apa yang terjadi di Indonesia ini. Berkati, berikan kesehatan dan kesembuhan. Dokter yang menangani, Tuhan memberkati. Berkati dokter, bahkan juga perawat kesehatan, semuanya Tuhan berkati. Berikan mereka kemampuan untuk senantiasa yaitu mampu mengatasi, dan juga keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka dijauhkan dari penyakit. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk perekonomian bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan senantiasa memberkati apa yang menjadi pekerjaan usaha dari setiap bangsa negara ini. Berkati Tuhan, baik kota kami di mana kami tinggal, Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan untuk jemaat GPD Pesu, Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Jauhkan dari rasa takut, tetapi biarlah iman mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat di Prajinan. Berkati setiap orang-orang yang sakit. Berkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Setiap kasih Tuhan, pertolongan Tuhan hadir senantiasa menyertai hidup mereka. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang senantiasa dahsyat dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan. Kiranya Allah senantiasa memberkati, menolong, menghibur, menguatkan kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, tetapi biarlah sepasukan surga ini menyertai kehidupan kami.
setiap hamba-hamba Tuhan, berkati hidup mereka, pelayanan mereka, biarlah senantiasa diberkati dan dianugerahi hikmat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai. Kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami pandemi COVID-19 ini, berkati, beri mereka kemampuan, kiranya Allah yang senantiasa menolong. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, keluarga kami, dimanapun mereka, Allah senantiasa memberkati. Haleluya.